Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi dalam program Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama rindu untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Dan tujuan dari Tuhan adalah untuk memenuhi rancangan Tuhan, memenuhi rencana Tuhan. Nah, kita sebagai manusia, kita bisa mengikuti rancangan Tuhan untuk hidup kita. Dan kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada rancangan Tuhan secara sepenuhnya. Saat kita berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, untuk diproses, untuk dipakai, untuk dipersiapkan, dibentuk, dan dipakai menjadi suatu pribadi yang luar biasa menurut kehendak Tuhan. Dan itu semua adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Seringkali saat kita membaca Alkitab, manusia seringkali digambarkan di dalam Alkitab sebagai suatu bejana tanah liat. Nah, Nabi Yeremia ini kita mau belajar sedikit dari Nabi Yeremia saat dia dibawa oleh Tuhan. Tuhan memperlihatkan Nabi Yeremia kepada tukang periuk, dan Tuhan mengajarkan suatu hal kepada Nabi Yeremia. Yeremia 18 ayat 1 sampai ke 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 dengan perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Pada saat itu, kalau kita menelusuri dari kitab Yeremia ini, saat itu bangsa Israel, mereka sedang ada di dalam suatu masa kehancuran. Bila dilihat dari pasal-pasal sebelumnya, dan mereka semua ini menghadapi suatu masa pembuangan di negeri asing. Dan saat itulah juga Tuhan membuktikan suatu penggenapan dari firman-Nya. Dalam Yesaya 64 ayat 8, Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Kita adalah Israel rohani. Kita adalah tanah liat yang siap untuk dibentuk Tuhan. Tuhan sendiri loh yang mau membentuk kita. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita, yang mau membentuk kita untuk menjadi sesuatu menurut kehendak Tuhan atas kita semua. Dan kita inilah adalah tanah liat yang rindu. Kita tanah liat yang ingin Tuhan bentuk itu. Nah, saat saya mencari ada sedikit informasi tentang tanah liat. Saat penjunan, saat tukang periuk itu mengambil tanah liat untuk siap dibentuk menjadi suatu benda, suatu gerabah, suatu periuk, itu saja saat dipilih harus melalui suatu proses, di mana di dalam proses pembuatan itu tidak boleh ada barang-barang asing, bahkan sampai kerikil sekecil kerikil yang kecil sekalipun itu tidak boleh tercampur dengan tanah liat. Tidak boleh ada, apalagi ada sampah-sampah, batu-batu lain di dalam prosesnya. Karena saat ada kerikil, saat ada batu kecil itu, gerabah saat dibentuk, saat dibakar itu dia menjadi retak, dia menjadi
tidak berguna kalau sudah retak saat pembakaran. Oleh sebab itu benar-benar harus dipisahkan secara berkali-kali sehingga tanah liat itu benar-benar bersih dari sampah-sampah lain, bahkan dari kerikil dan batu-batu kecil itu. Nah, batu-batu kecil itu kadang nampak tidak kasat mata, tapi itu bisa dirasakan oleh tangan penjundan. Jadi saat masih ada batu itu di dalam proses pembakaran, itulah yang membuat suatu retakan kecil. Saat dibakar, retakan itu menjadi retakan besar. Kalau kita bandingkan dengan hidup kita, batu-batu yang kecil, kerikil-kerikil itulah adalah manusia lama yang masih ada dalam diri kita. Keakuan kita, ego kita, hal-hal lainnya dalam diri kita yang menghalangi kita untuk diproses untuk rencana Tuhan atas kita. Dan sehingga kita tentunya tidak mau untuk menjadi gerabah yang retak, gerabah yang tidak ada gunanya saat sudah jadi. Sehingga dalam rencana Tuhan, Tuhan itu tetap mau membersihkan kita sebelum kita diproses menjadi sesuatu yang berharga. Dikatakan Tuhan menjadi sesuatu yang berharga dan mulia. Sehingga Tuhanlah yang punya kuasa penuh atas hidup kita. Dan sekarang pertanyaannya buat kita, jika memang saat ini kita sedang dalam bentukan Tuhan, sang penjunan, sang tukang periuk untuk dijadikan suatu bejana, bagaimanakah kondisi kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi suatu bejana yang sempurna? Apakah kita masih bejana yang setengah jadi? Atau saat ini kita ada retakan dalam hidup kita karena masih ada batu, masih ada kerikil yang kita secara pribadi menolak untuk disingkirkan, untuk diproses, untuk dibentuk, dan itu untuk dibuang. Nah, apapun itu, yang harus kita tahu adalah Allah masih belum selesai untuk membentuk bejana kehidupan kita. Tuhan itu siap untuk membentuk kita, bukan cuma dibentuk, tapi juga dihancurkan. Seperti di sini dikatakan, jika bejana yang dibuat dari tanah liat itu rusak, maka akan dikerjakan kembali menjadi suatu bejana lain yang menurut pemandangan Tuhan itu baik, gitu kan? Nah, saat itu dihancurkan, kita sebagai manusia tentunya bukan robot ya. Pasti kita ini merasakan sesuatu. Kita saat dihancurkan oleh Tuhan, kita tidak bisa, tentunya pasti ada rasa di dalam diri kita yang, aduh kok Tuhan, kehidupan saya seperti ini, prosesnya Tuhan ini kok sangat panjang, sangat melelahkan dalam diri kita. Nah, tapi kita ini tanah liat yang diberikan kehidupan. Kita tanah liat yang bisa merasakan saat kita dibentuk. Tapi yang perlu kita percaya adalah Tuhan punya rencana buat kita, dan rencana itu adalah menjadi suatu bejana yang Tuhan banggakan. Asal kita bersedia untuk melewati setiap proses pembentukan yang Tuhan sediakan, seturut dengan rencana Tuhan, bukan seturut dengan rencana kita. Nah, seperti tadi dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bukan sesuai rancangan kita, bukan sesuai rancangan kerikil batu kecil yang ada di dalam bejana itu, tetapi semuanya adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Satu kata yang mau saya sampaikan adalah Tuhan masih berproses dalam kehidupan setiap kita. Tuhan masih belum selesai dengan kehidupan kita, dan mungkin saat ini kita masih setengah jadi, bejana yang masih setengah jadi, kita belum lihat hasilnya, karena memang Tuhan belum menyelesaikan itu, karena kita masih ada di dalam bentukan tangan Tuhan. Tapi kita harus tetap mengizinkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita tetap merenungkan ini dalam kehidupan kita. Kita mau untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan kita, tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, dan memberkati.